Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BKN dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan, program sahur bersama BKN PDI Perjuangan. Pada program sahur kali ini, sambil Sobat sekalian menikmati santap sahur bersama keluarga, kita akan berbincang dan menimba ilmu mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara dan juga mengangkat pemikiran tokoh-tokoh yang berperan strategis dalam proses dakwah dan syiar Islam yang mengedepankan nilai rahmatan lil alamin, cita kasih, serta mengedepankan nilai kebangsaan. Nah, pada episode kali ini, kita akan berbincang dan mengambil inspirasi dari seorang ulama asal tanah para Jawara, tepatnya di Desa Cidahu, Pandeglang, Banten, yang bernama Kiai Haji Muhammad Dimyati, atau kita kenal dengan panggilan Abu Dimyati. Beliau merupakan seorang ulama ahli Quran dan tasawuf dalam modern yang memiliki peran dalam pembentukan kultur keislaman dan juga kebangsaan yang kuat, khususnya di tanah Banten. Nah, dalam membahas tema ini di tengah kita telah hadir seorang narasumber yang merupakan salah seorang murid Abu Dimyati Banten yang juga dikenal sebagai seorang kiai, musisi, pelukis, serta pengasuh pondok pesantren Raudatul Fatihah di daerah Bantul, Yogyakarta. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, atau yang kita kenal di banyak platform media sosial dengan nama Gus Fuad Riyadi. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Gus. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih sudah berkenan di acara kita pagi ini. Inspirasi Ramadan BKN Perjuangan. Gimana nih puasa hari ini? Lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Lancar. Kalau puasa di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, sama nggak ya? Sama ada laparnya dan ada haji. Oh, ya Sobat BKN sekalian, sebelum memasuki obrolan kita terkait kenalan dengan Abu Dimyati Cidahu, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video profil berikut ini. Abuya Dimyati Banten. Abuya Dimyati adalah sosok ulama karismatik asal tanah Banten. Beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki kedalaman ilmu, khususnya dalam bidang Al-Quran dan fikih. Bagi masyarakat Banten, khususnya Pandeglang, ulama kelahiran tahun 1925 ini adalah sosok sepuh yang sulit tergantikan. Beliau mendirikan pesantren Quran di daerah Cidahu, Pandeglang, Banten, dan telah melahirkan banyak ulama-ulama yang punya peran di tingkat nasional. Abuya Dimyati meninggal pada tanggal 3 Oktober tahun 2003 Masehi dan dimakamkan di dekat pesantrennya di Cidahu, Pandeglang. Di antara guru-guru Abuya Dimyati adalah Abuya Abdul Halim, Abuya Mukri Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri, Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Nawawi Jejeran Jogja, Mbah Khozin Pendo Pare, Mbah Baidowi Lasem, Mbah Rukyat Kaliwungu, dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Abuya Dimyati Banten dikenal sebagai ulama Banten yang memiliki peran nasional dan telah melahirkan banyak kiai dan ulama di Indonesia. Beliau merupakan salah satu ulama yang dikenal sebagai pengemban kitab-kitab keislaman terbanyak dari Cidahu, Banten. Pada saat masa penjajahan, Abuya Dimyati terlibat aktif dalam perlawanan terhadap penjajahan. Bahkan dikisahkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Abuya Dimyati telah mengumpulkan orang dan santrinya untuk melawan Belanda. Sobat BKN sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam episode Inspirasi Keteladanan Abuya Dimyati Cidahu bersama Gus Fuad Riyadi. Langsung saja, Gus, kita bahas soal Abuya Dimyati ini merupakan sesuatu yang sangat menarik ya, karena kita tahu bahwa bagi masyarakat Banten, beliau ini merupakan ulama di abad modern yang berhasil menanamkan nilai Islam di daerahnya. Nah, sikap apa yang paling istimewa dari seorang Abuya Dimyati menurut Gus? Beliau itu ada menulis buku dalam bahasa pesantren itu kan namanya kitab, judulnya itu Risalah Wissalamatul Hidad wal Bidah. Artinya itu risalah atau penjelasan untuk keselamatan warga negara dan bangsa dan negara. Ini menunjukkan bagaimana beliau itu punya perhatian yang sangat luar biasa kepada bangsa dan negara kita. Dan beliau juga menguraikan butir-butir Pancasila itu
nilai-nilai yang digali dari Pancasila itu beliau merumuskan berapa sampai segitu. Dan beliau itu senang menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah ini orang mereka tahu pasti. Nah, dan saya tadi malam diperdengarkan suara beliau sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kalau kita melihat profil Abuya Dimyati yang disebut dengan dulunya para wali di tanah Jawa, dengan sanad ilmu yang lengkap, dengan sanad torekot yang lengkap, dengan prinsip beliau torekot hikmah ngaji kan. Torekot saya adalah mengaji, torekot saya adalah membaca, mengkaji. Dan karisma beliau luar biasa gitu. Kita tadi malam saya sudah dengarkan itu oleh salah satu keluarga beliau. Saya sudah keluarga kan, bukan adik saya. Ternyata beliau itu senang menyanyi Garuda Pancasila. Aku kaget dulu itu sedihnya itu akhirnya. Artinya beliau memang menunjukkan bahwa dia sangat mencintai bangsa ini. Iya, ya, sampai menuliskan itu apa itu yang tadi saya sebutkan. Dan beliau itu selalu mengajak masyarakat untuk mendoakan bangsa dan negara dan pemerintah yang sedang bertugas. Kalau sekarang khotbah Jumat terutama di kalangan santren itu kan ada mendoakan dengan bahasa Arab, kemudian ditambah Baladina Indonesia gitu, negeri kami Indonesia. Nah, itu yang dulu mula-mula yang mengajarkan dan mempopulerkan itu Abuya Dimyati. Ya, jadi hotel-hotel pesantren di kampung-kampung santri kan selalu mendoakan tentang Indonesia di khotbahnya itu pakai bahasa Arab, nanti ditambahi kosakata bahasa Indonesia, Baladina Indonesia. Nah, itu yang mengajarkan dan mempopulerkan itu Abuya Dimyati. Dan saya masih bertanya-tanya kenapa sih dia sampai menulis kitab ini? Apa yang inspirasi beliau? Apakah mungkin waktu itu mungkin ada sesuatu gejolak yang sampai membuat dia menulis kitab ini? Ya, bagi beliau itu salah satu kewajiban beliau menjaga bangsa dan negara. Itu adalah kewajiban orang beriman. Dalam istilah lain, kejiwaan minal iman kan, apa itu cinta tanah air termasuk iman. Beliau merumuskan mencintai bangsanya, mencintai negaranya. Itu adalah bagian dari kewajiban orang beriman. Dan juga beliau itu waktu yang menziarahi beliau itu ternyata juga bukan hanya orang Islam saja. Ya, banyak yang non-Muslim juga. Itu di sana itu ada sebuah Badui, benar. Badui yang beragama apa itu, agama aliran kepercayaan atau apa, itu juga ziarah ke Abuya Dimyati. Artinya beliau ini sangat dihormati, dihargai oleh berbagai kalangan, betul, baik yang dari Muslim itu sendiri maupun yang non Muslim ya. Betul. Kalau di kalangan ulama kan memang beliau reputasinya kan sudah sudah semua orang maklum lah, sampai luar negeri juga kan, sampai apa itu, termasuk salah satu imam Masjidil Haram itu yang paling populer itu namanya kan Abdurrahman As-Sudais. Itu sanad Qurannya kan lewat Abuya Dimyati Bang. Iya, segitunya. Makanya Abdurrahman As-Sudais itu kalau di sana kan madhabnya kan Maliki. Kalau Maliki itu kalau sholat habis takbiratul ihram biasanya gini. Kalau Syafi'i itu kan bersedekap. Ya. Jadi Abdurrahman As-Sudais itu kan sedekap. Nah itu. Kalau Hanafi lain lagi sedekap tapi begini kan. Beda gaya ya. Iya. Ini boleh-boleh saja. Ini saya coba ingin gambarkan betapa pengaruh Abuya Dimyati di lingkungan ulama itu sangat kuat, sangat kuat. Betul. Dan beliau juga ini kan dikenal sebagai waliullah dari Banten. Ya. Bagaimana sesungguhnya kita melihat secara sosial sosok waliullah ini, Gus? Mbak Dem itu setiap habis sholat Jumat beliau membawa banyak uang dan semakin lama semakin banyak. Kemudian beliau itu mendatangi rakyat yang misalnya masih belum sejahtera gitu. Kemudian ditanyakan oleh beliau apa ada masalahkah, terus apa, kemudian kasih uang. Nah, itu beliau itu punya kebiasaan seperti itu. Dan biasa beliau lakukan ini setiap hari atau? Setiap hari Jumat. Setelah sholat Jumat gitu. Beliau keliling masyarakat, kira-kira yang masih kekurangan ditanyai ini apa kebutuhannya, kemudian dibantu.
Itu beliau lakukan itu hanya di daerah di Banten sendiri atau maksudnya setiap sholat Jumat itu berganti-ganti tempatnya? Ya dimanapun beliau selalu Beliau berada. di situ beliau melakukan. Selalu, dan itu wajib. Ya, dan beliau kan juga pernah tinggal di Jogja di daerah Pleret, Jejeran ya, Wonokromo itu tempat kelahiran saya. Beliau melakukan itu. Luar biasa. Dimanapun beliau selalu begitu. Ada nggak sih mungkin ulama atau mungkin anak muridnya beliau akhirnya meniru gaya itu, cara itu? Saya kira banyak ya, tapi mungkin saya belum tahu saja gitu ya, belum tahu, artinya belum mendengar testimoni-testimoni gitu. Tapi kan salah satu pewaris beliau yang sekarang di tingkat nasional itu kita kenal kan namanya Abuya Muhtadi. Ya. Ya, Abuya Muhtadi yang begitu getol melawan radikalisme. Betul. Dan Mbah Dim itu juga memang sejarahnya kalau dengan radikalisme itu luar biasa perlawanannya. Gitu. Seperti apa aja, Gus, cara beliau untuk melawan radikalisme saat itu? Ya, beliau selalu mengajarkan tidak boleh mengecam orang, tidak boleh memaksakan agama kepada orang. Misalnya kalau sekarang, kemarin sekarang alhamdulillah sudah enggak ya. Yeah. Periode ini misalnya puasa-puasa gitu, warung ditutup lah kan. Kalau Mbah Dim tahu dimarahin untuk warung. Apa-apaan misalnya kayak gitu. Jadi beliau selalu mengajarkan bahwa la ikrah fiddin, keyakinan agama itu sedikit pun tidak boleh dipaksakan. Maka kemarin kalau teman-teman mengikuti vlog saya itu kan, saya bikin jargon hormatilah orang yang tidak puasa. Kan selama ini kan jargonnya hormatilah orang yang puasa. Betul. Nah ini inspirasi saya, hormatilah orang yang tidak berpuasa itu. Dari beliau? Dari beliau, dari Abuya Dim Yati. Bagaimana beliau itu bersikap kepada semua keyakinan beragama. Gitu. Karena memang selama ini kita tahunya memang bagaimana sih kita menghormati orang yang puasa ya? Iya. Bukan yang puasa menghormati yang tidak puasa gitu. Iya, ya aneh bagi saya kayak gitu. Orang puasa itu ya harusnya menghormati orang yang tidak puasa, apalagi konteks negara kita itu kan mayoritas kan muslim. Betul. Ya, yang tidak puasa itu kan dalam tanda petik mungkin sedikit, ya harus dihormati, harus dijaga. Karena salah satu pesan Mbah Dim pada saya itu begini, Fuad, imanmu itu baru mulai benar ketika kamu ucapkan syahadat. Pada saat itu kamu menatap semua makhluk Tuhan hanya dalam satu jenis tatapannya, itu kasih sayang. Iya. Kasih sayang, luar biasa. Boleh tahu Gus, berguru sama beliau itu berapa lama? Saya itu kan ya karena istri beliau kan bude saya kan. Jadi saya sebenarnya tidak pernah mondok di tempat beliau. Guru saya itu kan kakak beliau, dan kakak istri beliau namanya Ki Abdul Muhid salah satu. Dan secara rutin saya disuruh menghadap Abuya gitu. Sebulan sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali gitu. Dan seperti itu, sekali-sekali saya disuruh ikut ngaji santri-santri beliau. Hanya gitu aja. Ada nggak pesan-pesan khusus yang beliau sampaikan langsung ke Gus? Setiap kali, sebulan sekali ketemu itu? Tentu saja banyak, Mbak. Tentu saja banyak, dan ya kalau pengen tahu ya... Yang paling Gus ingat? Saya kira itu ya, bahwa keberimanan bagi Mbah Dim itu adalah tidak ada tatapan kepada semua makhluk Tuhan kecuali hanya dalam satu tatapan, kasih sayang. Sebelum itu belum benar, kata beliau. Itu dua kata yang luar biasa, kasih sayang. Benar. Hanya itu saja. Syahadatmu itu mulai benar kalau kamu menatap semua makhluk Tuhan hanya dengan satu jenis tatapan, yaitu kasih sayang. Betul. Nah, itu yang paling ini ya, berkesan. Berkesan, ya. Dan terus beliau ini kan dikenal sebagai ulama ahli fikih dan Quran. Ya. Bagaimana beliau menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada santri dan masyarakat pada saat itu, Gus? Ya, tentu saja beliau kan memberikan contoh gitu. Jadi beliau kan tidak sekedar berbicara, kemudian beliau itu mengajarkan tafsir Quran yang benar-benar standar gitu ya, Mbak. Tadi malam itu saya juga ngobrol juga dengan salah satu kakak saya yang di Mbah Dim itu kan juga meneliti banyak kitab dan sekarang diteruskan oleh putra beliau. Jadi kitab-kitab kuning hari ini itu banyak yang dipalsu oleh kelompok radikal. Iya, saya bilang edisi yang sebenarnya itu diubah-ubah kalimat. Dan itu sudah masuk ke Indonesia pastinya ya? Iya. Untuk membedakan. Nah itu kan harus ahli, Mbak, harus ahli. Harus jadi, ahli ya? Beliau sekarang itu tugas itu kan dilanjutkan oleh Abuya Muhtadi. Misalnya Al-Umnya Imam Syafi'i ya, yang sekarang ini dan yang terbitan tahun 60-an itu berbeda. Ada kalimat-kalimat yang diplesetkan.
untuk kepentingan radikalisme. Mengerikan itu, Mbak. Jadi saya kira mungkin negara atau apa ya, lembaga-lembaga keagamaan harus ini ya, harus cepat bergerak, karena mereka itu kan seperti pencuri ya. Pencuri kan selalu mendahului polisi, kan gitu. Betul. Kitab-kitab yang muktabar di kalangan pesantren edisi hari ini udah banyak sekali yang dipalsukan. Nah. Kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kitabnya Imam Syafi'i, kitabnya Imam Malik dan seterusnya banyak yang dipalsu. Tafsir banyak yang dipalsukan. 1-2 kalimat yang mendukung radikalisme. Gitu. Itu bagi saya ya mengerikan gitu ya. Dan Apakah kita harus hadapi bersama. Betul. Nah, apakah di pesantren khususnya yang punya GOS itu, apakah ada sosialisasi khusus mengenai ini kitab yang asli, ini kitab yang palsu? Ya tentu saja di semua pesantren ada ya, Mbak. Tapi kan tetap aja ini kan zaman zaman post-truth ya. Kalau publik itu terlanjur disuguhi sesuatu yang keliru, itu untuk meluruskan kan susah sekali gitu. Jadi memang sejak awal harus harus diantisipasi gitu. Betul. Karena Mbak Tim itu dimensinya kan terkenalnya kan ulama fikih, ulama Quran, sesuatu yang ilmiah kan gitu ya. Makanya kita bicara ini ranah ini. Betapa ada pemalsuan data-data ilmiah yang disebut dengan kitab kuning itu. Iya. Dan ini kan kita bukan sekedar atau kita berhadapan dengan orang per orang, enggak kan, ini kan desain internasional kan gitu. Ada kepentingan-kepentingan yang dalam tanda petik itu ya mau melibas Indonesia, dan kita harus melawan. Dan ini memang tugas bersama. Iya, dan Mbak Dim itu menunjukkan komitmen seperti ini luar biasa. Sekarang putra-putra beliau, kalau yang publik kenal ya Abuya Mutadi dan Abuya Murtado itu juga sangat gigih, gencar. Iya, dan ya saya kira kita membutuhkan banyak banyak relawan untuk mengerjakan soal besar ini menyangkut eksistensi bangsa dan negara. Misalnya, melalui pintu agama, melalui pintu literatur kitab kuning. Kira-kira itu. Betul, kembali pada nilai-nilai Al-Quran yang beliau tanamkan, artinya bahwa beliau ini bukan cuma dakwah saja, tetapi dalam tindakan beliau memang sangat menunjukkan nilai-nilai Al-Quran itu sendiri ya. Iya, Al-Quran itu kan intinya kan kasih sayang, nah, kemudian segala sesuatu itu dimusyawarahkan, kemudian keteraturan, kemudian keberpihakan kepada wong cilik. Dan semuanya itu dilandasi oleh semangat cinta kasih. Gitu. Ini yang sekarang agak mirip-mirip dengan Kristen juga ya, hukum cinta kasih itu penting sekali. Bukan sekali. hanya mirip, memang dalam hal ini kan sama. Sama, kan? Iya, betul. Semua agama itu kan intinya mengajarkan kasih sayang. Gitu. Kalau agama itu sudah nggak ada kasih sayang, itu sudah palsu. Sudah agama yang palsu kan. Ya, ada yang mengajarkan kita kasih sayang, tapi kasih sayang kita hanya untuk golongan kita aja. Ada yang seperti itu. Padahal harusnya untuk semua golongan ya, Gus ya. Bukan hanya semua golongan, semua makhluk Tuhan. Semua makhluk Tuhan. Semua makhluk Tuhan, bukan hanya manusia, bukan hanya yang seagama, yang beda agama, semua makhluk Tuhan. Bahkan Islam itu mengatur bagaimana kita bersikap kepada pohon. Ada hadis, jangan kau pernah petik ranting kecuali sudah kau pertimbangkan benar manfaat atau kerugian. Termasuk juga menjaga lingkungan, jangan pernah kau pindah kerikil kecuali sudah kau pertimbangkan benar untuk kepentingan semesta. Sampai segitunya Mbak Islam. Dalam Al-Quran itu memang detail ya. Iya, dan ini yang perlu yang perlu mungkin hari-hari ini perlu ditegaskan bahwa kewajiban yang saya pahami dari Abuya Dimyati itu, kewajiban orang Islam itu salah satunya adalah melindungi semua keyakinan agama apapun. Itu adalah kewajiban orang Islam. Bukan mengkafir-kafirkan ya. Bukan, gitu. Ya, kalau sekarang Natal aja dilempari batu ya gimana? Padahal dulu zaman Rasulullah itu ada utusan dari Ethiopia, itu negara Ethiopia itu pada hari Ahad ya, hari Minggu itu mereka minta izin Rasulullah untuk membuat kebaktian, menyelenggarakan kebaktian di Masjid Rasulullah, dan Rasulullah mengizinkan. Iya. Nah yang begini-begini ini kan sengaja disembunyikan untuk agenda-agenda merusak bangsa kita. Berarti itu melenceng dari ajaran Nabi Muhammad sendiri. Iya. Jadi kalau Mbah Tim itu bilangnya begini, kamu Fuad orang Islam, kamu orang Islam, oke.
Kalau kamu orang Islam, orang Nasrani harus merasa aman berteman denganmu. Orang Hindu harus merasa aman denganmu. Gitu. Orang apapun harus merasa kamu itu adalah teman yang bisa dipercaya, kamu itu adalah teman yang baik, kamu itu adalah teman yang melindungi. Gitu. Kalau orang lain itu merasa oh kamu itu berbahaya, mengancam, berarti kamu belum Islam. Luar biasa. Ini konsep ini kalau dianut oleh seluruh masyarakat Indonesia kayaknya kita akan damai-damai aja ya. Iya, masalahnya Gus ya. itu kan ya yang beredar di medsos itu kan kadang-kadang kan ulama ceng-cengpo, jadi bukan ulama beneran kan gitu. Ceng-cengpo. Luar biasa. Mungkin Gus nggak tahu juga artinya. minum teh dulu aja Gus. Udah juga ya, Udah. sambil menunggu Betul, sahur. apa itu sahur. Apa kok sahur? Buka. Imsak. Imsa ya. Ya, kembali lagi soal Abuya Dimyati tadi Gus ya. Bagaimana sih menurut Gus sosok Abuya Dimyati ini melihat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana NKRI ini seringkali dianggap tidak sesuai dengan Islam? Abuya Dim itu selalu seumur hidup beliau memperjuangkan NKRI, memperjuangkan Pancasila. Nah, kalau kita hari ini menyebutnya empat pilar kebangsaan. Betul. Itu beliau konsisten sejak dulu. Dan memang beliau ada persinggungan juga dengan kebetulan dengan Orde Baru kan pernah dipenjara juga karena beliau mungkin ada beda pendapat. Tapi kalau soal komitmen NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar itu beliau 100%. Tidak diragukan lagi ya Gus ya. Karena beliau meyakini itu adalah kewajiban orang beriman. Kewajiban orang beriman itu menjaga negara. Dan kita sudah sepakat pendiri bangsa ini untuk negara kita itu bentuknya seperti ini dan seterusnya kan. Nah, orang Islam itu harus menepati kesepakatan perjanjian. Karena orang yang tidak menepati perjanjian di dalam kitab suci, entah Quran, entah Injil, entah Taurat, itu kan Tuhan menyebutnya kafir mereka. Orang yang tidak mau menaati kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Jadi ya beliau itu selalu menanam, itu saya bilang tadi itu, beliau itu senang menyanyi Garuda Pancasila, aku lah mendukung. Sampai segitunya. Bayangkan itu. Dan artinya bahwa kalau andaikan beliau masih hidup hingga saat ini, melihat ada kelompok-kelompok radikal mulai bermunculan, berarti beliau Pasti paling berat. depan. Pasti sangat keras. Kita melihat putra beliau itu yang paling sepuh itu Abuya Muhtadi. Bagaimana beliau itu melawan radikalisme dengan sangat keras, sangat tegas, tidak kompromi. Itu berbahaya untuk bangsa ini, selalu begitu. Luar biasa. Adakah inspirasi yang dapat kita ambil dari sosok seorang Abuya Muhtadi agar kaum muda dapat meneladani beliau, Gus? Ya, Abuya Muhtadi itu kan putranya Abuya Dim ya, yang paling sepuh. Jadi semua kita kalau merasa beriman atau mengaku beriman ya seharusnya menjaga bangsa ini sebaik-baiknya. Seharusnya membuat semua warga negara dengan keyakinan atau agama apapun merasa aman dan nyaman melaksanakan agama dan keyakinan. Itulah Islam yang Sesungguhnya. sesungguh. Islam Nusantara juga. Islam pasti. Betul. Islam Nusantara kan istilah aja kan. Ya. Nah, Islam Nusantara itu ya Islamnya Rasulullah kan. Dan banyak kesaksian bahwa di dalam pengalaman-pengalaman spiritual itu Rasulullah itu yang paling disukai itu Islamnya orang Indonesia. Itu fakta yang ini konfirmasinya kan karena ini pengalaman mistis yang dialami oleh para pemegang otoritas kewalian seperti almarhum Syed Muhammad Al-Maliki yang di Mekah dan lain-lain. Seperti Guru Sukumbo, seperti ya banyak sekali kan ulama-ulama kita yang hebat baik di Indonesia maupun di luar negeri itu berkali-kali mimpi ketemu Rasulullah mengatakan bahwa Islam yang paling disukai Rasulullah itu Islamnya orang Indonesia. Islam Nusantara. Menurut Gus gimana? Ya, Kenapa sampai kayak gitu? Ya karena memang kita itu sejak awal bangsa ini itu sudah punya bakat untuk mewarisi sifat-sifat atau ajaran-ajaran para nabi kan gitu. Mungkin suatu ketika juga ada statement dari spiritualis Hindu bahwa ternyata Hindu yang paling disukai itu Hindu Indonesia. Kan, gitu. Karena memang Indonesia itu memang keren kok. Sangat beda dari negara-negara lainnya Gus ya. Iya. Termasuk negara-negara Islam. Ya kalau negara Islam itu kan ya jargonnya aja negara Islam, apa benar mereka negara Islam?
Nanti dulu lah kan. Gitu. Betul, Islam yang betul. bagaimana, rumusan yang bagaimana kan. Betul. Kalau menurut saya pribadi ya negara Islam itu ya negara Pancasila. Ya, kemarin ada dari mana itu, dari Pakistan apa, duta besar dari Pakistan apa dari mana itu mengatakan bahwa wallahi demi Allah, Islam yang sesungguhnya itu ada Islam yang di Indonesia. Nah, gitu. Jadi kan nggak main-main kan gitu. Seorang duta besar dari negara Islam membuat testimoni seperti itu kan nggak main-main. Jejak digitalnya kan ada. Artinya kita harus menjaga itu, Gus. Iya. Oh, Ya Islam yang paling dekat dengan Islam yang asli itu ya Islam Indonesia ini. betul. Dan semoga kita semua bisa menjaga itu. Amin, Apalagi amin, sudah amin. ada testimoni dari negara-negara lain itu, Gus, ya. Amin, amin. Dan terakhir dari saya, Gus, pesan Gus untuk generasi muda yang mungkin sekarang lagi menjalankan puasa. Ya berpuasalah dengan bergembira. Dan itu hormatilah orang yang tidak puasa atau belum berpuasa. Belum berpuasa. Baik. Terima kasih banyak, Gus, Iya. atas kesempatan hadir di Iya, sama-sama. Inspirasi Ramadan BKN Perjuangan. Gus, semoga sehat selalu dan Amin, semoga amin, amin. puasanya berjalan lancar Amin. Begitu tanpa juga, halangan Pak. satupun. Terima Dan kasih. juga pemirsa semuanya. Betul, terima kasih banyak, Gus. Dan baik Sobat BKN sekalian, begitu hangat perbincangan kita pada pagi hari ini, sampai tak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, pada pagi hari ini sedikit banyak kita telah mengambil inspirasi dan keteladanan dari seorang Abuya Dimyati Pandeglang. Masyarakat Banten khususnya tentu sangat berbangga memiliki ulama yang telah menjadi jangkar kearifan dan keteladanan di tanah Banten. Semoga kita bisa meneladani jejak dan semangat beliau Dan juga orang dalam Indonesia, bukan hanya orang Banten. Karena reputasi Abuya Dimyati itu dunia, bukan hanya Indonesia. Betul. Iya. Dan semoga orang Banten dan juga Indonesia khususnya dapat meneladani jejak dan semangat beliau dalam memberikan kontribusi untuk agama dan bangsa. Mari kita terus jaga toleransi, harmoni, dan tentunya mengambil pelajaran dari para ulama pendahulu kita serta meneladani mereka hidup dalam harmoni sesuai dengan konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius. Sebagaimana pesan Bung Karno tentang relasi nilai keagamaan dan kebangsaan, bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PD Perjuangan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Terima kasih, Gus. Ya.